kita tetap istiqomah semuanya. Walaupun ada beberapa kendala di pekan pertama kita belum bisa mengadakan pengajian. Alhamdulillah pada pekan kedua ini kita bisa mengadakan pengajian dan doa khataman rutin setiap bulan. Salat ma'assalam, mari kita bersama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita mendapat syafaatnya. Kita juga insyaallah mendapatkan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan dalam golongan kaum sholihin yang insyaallah berikan keistiqomahan menjalankan apa yang menjadikan teladan yang sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak semuanya, pada malam hari ini mohon maaf saya terlambat ya karena pulang kantor tadi sudah jabrian semuanya. Pak Sabar telat, saya juga telat. Mas Kusnoto mudik, Pak Rifino juga lagi ada acara, semuanya ada acara, sehingga pulang kantor mampir dulu nyiapin konsumsi. Nah, Bapak tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak semuanya, kepada Kiai Subhan, semoga tetap istiqomah. Harapannya ke depan kita bisa semakin lebih tertib ya. Jadi kemarin ada masukan di grup terkait struktur pengajian. Memang kita perlu ya. Saya pun kadang-kadang mungkin seringnya nge-MC bapak-bapak, kadang-kadang kalau Kiai Subhan belum datang membadali beliau untuk ngisi tahlil begitu. Nah, pada malam hari ini ya qadarullah telat. Pekan lalu saya habis luar kota. Nah, kondisinya ini sepertinya perlu kita lakukan. Nanti mungkin perlu ngobrol ya bapak-bapak semuanya. Siapa yang bisa mensupport terkait administrasi pengajian, hataman, siapa yang pegang keuangan, siapa yang bisa nyiapin konsumsi. Nah, mohon kesediaan dari bapak-bapak semuanya. Saya di sini yang paling muda, ya. Sepertinya nggak elok kalau saya ditunjuk, karena dulu saya memang ditunjuk Pak Ali Masrom. Pada malam hari ini beliau qadarullah lagi nggak enak badan lagi. Beliau sudah sebulan agak ngedrop kemarin. Mohon maaf. Semoga beliau diberikan sehat walafiat. Bapak-bapak yang hari ini nggak bisa hadir, semoga bisa hadir. Alhamdulillah Pak Tri, Masya Allah, beliau tokoh di RW 19. Bapak-bapak semuanya, sesuai dengan masukan dari bapak-bapak, saya juga melihat dari kesibukan saya, ada beberapa amanah yang memang saya sendiri itu belum bisa mengerjakan semuanya. Ya, kalau berkenan, jadi silakan bapak-bapak boleh japri. Ada yang bisa bantu di administrasi, ada yang pegang keuangan. Saat ini keuangan masih di double saya, administrasi ada di saya admin. Terus kadang-kadang membadali Pak Haji Ali Masro jadi ketua, MC juga. Nah, kadang-kadang kalau Kiai belum hadir, saya membadali menjadi talim. Semoga bapak-bapak berkenan untuk japri. Mas saya bantu di konsumsi, mas saya bantu di ini MC dan lain-lain. Nah, ke depan semoga lebih baik lagi supaya lebih smooth. Semoga bisa tetap langgeng pengajian ini, karena ini pengajian adalah silaturahimnya kita semua, forumnya khataman kita semua. Alangkah ini tetap berkesinambungan, walaupun saya sendiri ini informasinya juga akan dimutasi lagi di Karawang Timur. Nah, ini harapannya di Cikampek ya. Harapannya Bapak, mohon maaf sekali kalau mungkin saya juga mondar-mandir Cikampek ke sini, kalau Kamis malam Jumat juga wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, alangkah lebih baik Bapak-bapak ada yang berkenan untuk mensupport kepengurusan di pengajian malam ini. Demikian selayang pandang dari saya. Tadi diminta Kiai Subhan untuk menyampaikan informasi dan mungkin aspirasi dari bapak-bapak juga, dan saya juga mencoba mengcompile atau merangkum semua apa yang menjadi saran masukan dari bapak semua. Wallahu muwaffiq ala kamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya untuk acara selanjutnya yaitu pengajian dan nanti dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Monggo. Oke, subhanallah sudah tepat saya bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita. Ahlan wa sahlan Bapak Citri ya. Semoga sehat walafiat selalu. Amin insyaallah. Panjang umur yang mubarakah. Amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita Kitab Takrib Matan Abi Syuja' karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini fasal menerangkan tentang wal mashu dan adapun mengusap al-khuffaini atas dua muzah atau dua sepatu khuf. Khuf itu kayak semacam sepatu yang lepasnya susah. Itu sepatu apa? Kayak sepatunya tentara. Sepatu apa itu namanya? Ya pokoknya ini kulah ya, sepatu yang nyopotnya susah pokoknya. Kalau dulu itu sepatu itu kan pakai tali. Kalau sepatu yang tinggi-tinggi itu, atau kalau pernah nonton film kungfu itu itu kan sepatunya juga, atau sepatunya tentara, sepatu tentara kalau lagi dinasti lapangan itu kan sepatunya susah bukanya, itu namanya khuf namanya. Wal mashu 'alal khuffain, dan adapun mengusap atas dua sepatu khuf namanya muzah, sepatu yang susah nyopotnya, jaizun boleh. Berarti kalau bisa ngelepas dan wudhu diusap dibasuh seperti biasa tentu lebih baik. Karena ini sifatnya boleh saja. Bolehnya itu bisalah sati syara'ito dengan 3 syarat. Jadi boleh Bapak kalau lagi pakai sepatu yang susah nyopotnya, nah itu cukup diusap saja bagian luar sepatunya, nggak harus dicopot. Tapi dengan 3 syarat. Yang pertama ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamali thaharati. Yang pertama, hendaklah orang tadi memulai pemakaian khuf itu setelah sempurnanya bersuci. Jadi kalau mau pakai sepatu yang susah dicopot tadi itu wudu dulu ceritanya. Syaratnya itu dulu. Nah, nanti begitu habis wudu baru kemudian dipakai sepatunya. Nah, nanti selanjutnya pas wudu nggak harus nyopot sepatu. Cukup diusap bagian atas sepatunya saja, diusap saja. Jadi nggak harus dibuka sepatunya. Itu syarat yang pertama. Mungkin di kita nggak kebayang ya, dalam kondisi kayak tropis kayak kita nggak kebayang lah. Karena umumnya kita tidur nggak pakai sepatu. Tapi di negeri-negeri yang bersalju, di negeri-negeri yang dingin, mungkin mereka bisa pakai sepatu sebetis itu. Demi untuk menghangatkan tubuh mereka, dan akan menyulitkan sekali kalau setiap kali mau sholat dibuka sepatunya. Maka agama memberikan keringanan untuk mengusap sepatu itu, tapi dengan catatan ketika hendak menggunakan sepatu yang dimaksud dia dalam keadaan punya wudu. Nanti selanjutnya tinggal diusap saja. Yang kedua, wa ayyakuna, dan hendaklah ada apa sepatu tersebut atau dua sepatu tersebut adalah satiraini, keduanya menutupi limahalli ghaslil fardhi minal qadamaini, yaitu hendaklah sepatu yang dimaksud menutupi tempat dibasuhnya anggota yang wajib. Jadi harus harus menutupi anggota wudu yang wajib dibasuh ini. Ya, jadi kedua khuf menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh.
Berarti minimal tingginya berarti berapa minimal? Sampai mata kaki, iya. Itu minimal tinggi sepatunya. Jadi kalau sepatunya misalnya nggak memenuhi syarat itu, berarti gampang bukanya berarti juga kan. Nah, kalau sepatunya di bawah mata kaki, tingginya biasanya mudah bukanya. Tapi kalau sampai di atas mata kaki, kadang ya tadi bagi sebagian orang mungkin dirasa sulit kalau terus-terusan buka, makanya boleh wudunya hanya mengusap bagian atas sepatunya itu. Nah, jadi satiro ini keduanya menutupi liyah mahalli ghasil fardi. Jadi tempat anggota wudu yang wajib dibasuh minal qadamaini dari dua telapak kaki. Maksudnya harus menutupi anggota wudu yang wajib dibasuh dari kaki tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Dan adalah bahan dari sepatu tersebut mimma dari apa-apa yumkinu yang mungkin atau yang cukup kuat apa tatabu'ul masyi dipakai berjalan berkali-kali alaihima di atas keduanya. Jadi kedua khuf tersebut dari bahan kuat yang dipakai untuk berjalan. Jadi bukan dari bahan yang tidak kuat dipakai untuk berjalan. Contoh misalnya sepatu kertas, nggak masuk sepatu kertas. Nah, jadi yang dimaksud dari sepatu kulit atau sepatu kalep atau sepatu apa saja yang kuat untuk dipakai untuk berjalan, bahkan berlari, bahkan untuk berbagai macam aktivitas. Nah, kalau model sepatu yang dari benda yang kalau dipakai sekali pakai aja langsung rusak, langsung jebol, ya berarti nggak masuk berarti. Itu seperti itu. Jadi memang dari bahan yang kuat. Nah, Islam itu mengatur aturan seperti ini. Nanti sebenarnya ada kaitannya dengan orang yang terluka atau kondisi patah sehingga menyebabkan area tertentu itu digip atau kemudian diperban. Nah, nanti hubungannya larinya ke sana sebenarnya itu. Walaupun konteksnya berbeda ya. Kalau ini kan ada batas waktunya. Kalau digip atau diperban itu kan ya sampai sembuh kalau bahasa kita gitu. Nah, jadi nanti di fikih itu ada pembahasan tentang swahibul jababiroh. Orang yang mengalami luka atau patah tulang atau yang serupa dengan itu sehingga mengharuskan digip atau diperban. Kalau itu di dalam anggota wudu kan jadi masalah. Nah, ini bagaimana? Nah, ini nanti mirip seperti ini kejadiannya. Jadi sebelum dipasang gip, sebelum dipasang perban, itu usahakan punya wudu terlebih dahulu. Ya bilang aja, sebentar Mbak saya tak wudu sebentar. Wudu dulu, baru silakan diperban silakan. Bahwa susternya perempuan yang nyentuh tidak apa-apa, yang penting kita udah wudu dulu. Karena itu kan proses, bagian dari proses itu, tidak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Lagi pula kalau sakit kan juga sempat syahwat lah, insya Allah biarin aja. Diperban sama dokter atau tenaga ahli. Setelah diperban, nanti selanjutnya kalau waktunya wudu di area perban itu nggak usah dibasuh, cukup diusap, ambil air diusap saja, Dan sholat untuk ya tentu yang untuk yang bisa dibasuh sebisanya. Kalau dirasa sulit, kalau saya sering sarankan pakai botol spray, tapi yang model bias, nanti semprotkan gini. Yang agak banyak tapi jangan sedikit biar mengalir untuk daerah yang tidak kena perban itu, atau yang daerah atasnya supaya tidak membasahi perbannya itu. Nah itu nanti baru diratakan. Tapi nyemprotnya yang agak banyak supaya airnya mengalir ya untuk di daerah yang tertentu itu. Tapi khusus yang kena perban itu, yang perbannya itu tidak harus diusap, tapi tidak harus dibasuh tapi diusap saja. Itu kalau sekiranya memang tidak mungkin kecuali dengan cara seperti itu. Sholat seperti biasa semampunya, sebisa-bisanya maksudnya. Terus kemudian nanti tidak wajib mengulang sholat insya Allah. Kalau begitu keadaannya. Jadi kalau begitu keadaannya insya Allah tidak wajib mengulang sholat, tidak wajib i'adah. Karena dianggap itu sudah
kondisi yang sulit ya, masyaqqat. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kondisi yang sulit itu menarik pada kemudahan. Jadi kondisi yang sulit itu menarik kepada kemudahan. Itu satu. Tapi berbeda dengan kalau pas pasang perban dalam kondisi tidak punya wudu. Itu kalau di fikih ada kewajiban i'adah, mengulang. Tetap wajib sholat, tetap ya diusap aja di area perbannya itu. Tapi nanti ketika suatu saat yang bersangkutan itu sembuh, sudah lepas perbannya, itu kalau di fikih yang saya pahami dalam madzhab Syafi'i ada kewajiban i'adah, mengulang. Berapa lama? Ya selama dia sholat dengan perban yang dia diperban dalam kondisi tidak punya wudu itu. Makanya usahakan kalau mau diperban wudu dulu. Jadi dalam kondisi sudah suci baru kemudian diperban. Nanti selanjutnya tinggal diusap saja, tidak harus kemudian dibasahi. Adapun di area yang tidak terkena perban, di situ wajib dibasahi. Nah, supaya tidak dilecek kemana-mana, misalnya khawatir kemana-mana, ya pakai spray atau kalau bisa di keran langsung juga nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kemudian area-area itu tetap harus dibasahi. Kalau yang tidak kena perban ya. Kalau dirasa kalau menggunakan air rawan tambah parah Ustaz, sehingga bahaya. Oke, kalau bahaya tayamum berarti tayamum. Nah, problemnya begini. Kalau area tayamum yang nggak kena perban tidak ada masalah kan, area tayamum kan wajah sampai dengan tangan. Kalau dalam madzhab Syafi'i sampai siku yang saya pahami ya. Walaupun ada qaul pendapat yang paling sahih, menurut pendapat yang paling sahih dalam fikih sunnah yang pernah saya baca itu riwayatnya hanya sampai pergelangan. Oke lah, taruhlah tadi saya contohkan misalnya tangannya yang kena ya. Anda jangan pakai pendapat yang paling sahih karena kondisi yang terpaksa sehingga sampai sini. Tidak apa-apa juga dan tidak wajib mengulang sholat juga. Kalau seandainya dirasa kalau menggunakan air dengan wudhu itu akan bertambah parah misalnya. Kan ada menurut saya kondisi-kondisi tertentu di mana betul-betul nggak boleh kena air. Kalau kena air bisa bengkak misalnya gitu. Apa karena sensitif atau apa saya nggak paham. Tapi kalau sekiranya masih mungkin menggunakan air tetap wajib wudu dengan cara seperti tadi itu. Dengan cara seperti tadi itu. Kalau misalnya harus segera diambil tindakan untuk diperban sementara kita nggak sempat wudu nih karena kondisi harus segera diambil tindakan, maka kita bisa tayamum sebentar saya tayamum sebentar aja, tidak apa-apa, tayamum. Terus apa namanya, maaf kalau tayamum ini kalau versi madzhab Syafi'i ya, kita ambil debu atau kita hantarkan ke tembok manapun yang kita yakini ada debunya, atau ikut pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa permukaan bumi bisa, langsung kita niat tayamum dalam hati kita. Ambil lagi debu sekali lagi, tiup gitu, terus kita ratakan di sini sampai siku. Kalau dalam madzhab Syafi'i sampai siku. Tapi kalau ternyata siku Anda yang bermasalah tadi, maka bismillah sampai sini nggak ada masalah insyaallah. Sampai sini nggak ada masalah. Nah, sudah suci, sudah perban silakan itu. Jadi itu usahakan begitu agar nanti kalau kita wudhu atau apa tidak perlu i'adah, tidak perlu mengulang gitu. Jadi kalau sholat itu nggak perlu mengulang, karena kalau dipasang dalam keadaan tidak punya wudhu itu dikhawatirkan nanti ya tidak apa-apa sih cuma mengulang. Andai kan meninggal dalam kondisi masih diperban dan belum sempurna sholatnya, dianggap tidak punya hutang sholat. Namun kalau seandainya dia kerjakan dalam kondisi sudah punya wudhu, itu sahibul jababiroh itu dia tidak tidak wajib mengulang. Tapi kalau tidak dia wajib mengulang kalau sudah sembuh nanti. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian wayamsahul muqimu yauman wa lailatan. Orang yang mukim itu membasuh sepatu boleh sehari semalam. Wal musafiru salah satu ayamin bilayalihinna. Sementara musafir boleh 3 hari 3 malam. Jadi 1 kali 24 jam untuk mukim yang gak kemana-mana. Kalau untuk musafir 3 kali 24 jam. Nah, dan itu dihitung dari hadas terakhir. Hadas terakhir itu maksudnya gini misalnya. Jenengan pakai sepatunya, kan udah wudu nih pakai sepatu. Terus kentut. Kan mau wudu kan. Nah, tadi pakai sepatu jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi. Kentutnya jam 9 misalnya gitu ya. Wudunya jam 11. Nah, dihitung dari jam 11 itu.
terakhir dia berhadas. Berarti kalau mukim nggak kemana-mana, jam 11 itu sampai jam 11 besok. Berarti begitu jam 11 besok, kalau nggak kemana-mana, lepas dulu sepatunya, wudhu lagi seperti sempurna, pakai lagi sepatunya nggak apa-apa. Saya itu diusap lagi. Saya ulang ya, kalau untuk kita mungkin nggak kebayang ya. Ini kebayang untuk orang-orang yang tinggal di daerah yang mungkin sangat dingin, yang dengan sangat terpaksa menggunakan sepatu, bahkan tidur pun menggunakan sepatu. Nah itu seperti itu. Kalau sedang safar dalam perjalanan, sama. Itu dihitung 3 kali 24 jam, sama dihitung dari hadas terakhir. Jadi dia safar misalnya, dalam perjalanan itu, dia habis sudah pakai sepatu ditanya. Pertama pakai sepatu maksudnya, habis wudhu pakai sepatu, terus batal wudhu jam 8 pagi. Terus kemudian baru wudhu untuk sholat itu jam 11. Berarti dihitung dari jam 11 itu. Kali 3, 11. Nah, itu besoknya harus copot itu. Wudhu seperti sempurna lagi, baru kemudian pakai lagi sepatunya selama 3 hari ke depan. Ini. Nah itu kalau tentara tugas di tengah hutan bisa nonton Pak Haji. Itu seperti itu. Karena kan tidak mau copot-copot sepatu terus kan, ya udah mau pakai sepatu itu. Itu seperti itu. Nah, jadi ketentuan sepatunya pokoknya di atas mata kaki tadi. Kalau di bawah mata kaki berarti nyopotnya masih gampang gitu. Jadi jangan memilih ngusap sepatu kalau sepatunya di bawah mata kaki. Itu seperti itu. Terus kemudian wabtida'ul muddati min hinin yuhdisu ba'da lubsil khuffain. Jadi mulainya waktu itu dihitung dari ketika dia berhadas setelah dia memakai 2 sepatu itu. Fa in masaha fil hadari summa safara aw masaha fis safari summa aqama wa atama masah muqimin. Jadi kalau misalnya ada orang dalam kondisi safar, tiba-tiba dia mukim, maka status pemakaian sepatunya hanya berlaku untuk orang yang mukim, yaitu 1 kali 24 jam. Kalau dia mukim tahu-tahu safar, dihitung mukim juga untuk kehati-hatian, tapi nanti setelah itu berlaku ketentuan safar. Baik, saya terangkan dulu. Ketentuan mukim itu bagaimana? Begini. Misalnya jenengan safar ya. Safar menuju ke Jawa Timur misalnya gitu, ke Jawa Timur. Nah, begitu sampai di Jawa Timur, taruhlah Surabaya misalnya. Jenengan di situ di Surabaya itu berencana mau niat tinggal berapa hari? Kalau jenengan berniat tinggal di bawah 4 hari, tidak dihitung waktu kedatangan dan kepergian, berarti jenengan dihitung musafir. Nah, selama masih musafir itu jenengan masih boleh pakai sepatu selama 3 hari, atau masih boleh menjamak qashar sholat di Surabaya itu. Kalau jenengan berencana tinggal di Surabaya itu kurang dari 4 hari, tidak dihitung waktu kedatangan dan kepergian. Berarti kalau misalnya 3 hari berarti 5 hari. Kalau tidak dihitung waktu kedatangan dan waktu kepergian. Tapi kalau jenengan nyampe Surabaya, berniat tinggal di situ selama 4 hari atau lebih, minimal 4 hari atau lebih, tidak dihitung waktu kedatangan dan waktu kepergian, berarti 6 hari minimal, maka begitu sampai Surabaya jenengan dihitung sebagai mukim. Begitu mukim sudah nggak berlaku lagi keringanan musafir, termasuk nggak boleh jamak qashar. Jadi nggak boleh lagi jamak qashar. Kenapa? Karena jenengan sudah dianggap mukim. Kalau niatnya tinggal di situ 4 hari, tidak dihitung waktu kedatangan dan kepergian. Itu adalah kitab Fathul Mu'in, itu adalah kitab Fathul Mu'in. Makanya kalau jenengan misalnya datang ke satu kampung di Jawa Tengah misalnya, terus niat kayak kemarin Pak Haji Sabar pulang, kalau Purworejo, kalau berencana di kampung itu misalnya kurang dari 4 hari, tidak dihitung waktu kedatangan dan kepergian. Berarti kalau anggaplah 3 hari misalnya, kedatangan dan kepergian itu berarti 5 hari total. Rencananya 3 hari, tidak dihitung waktu kedatangan dan kepergian, berarti 5 hari. Itu dianggap masih musafir di situ. Tapi kalau jenengan berencana seminggu di situ atau 4 hari lebih,
4 hari tidak dihitung waktu kedatangan dan kepergian berarti 6 hari, maka jenengan dianggap sudah bukan musafir tapi mukim sudah. Kalau begitu. Nah, makanya kalau menempat satu tempat itu gak usah niat lama-lama, niat sebentar aja. Bahwa nanti kenyataannya lama. Nah, ini menarik, ini fikih ya, ini fikih. Jadi misalnya jenengan di situ tidak berniat lama, berniat hanya 3 hari misalnya. Tidak dihitung waktu kedatangan dan kepergian, berarti 5 hari ya, 5 hari. Kenyataannya ternyata sebulan misalnya. Maka jenengan boleh mengambil rukhsah selama 18 hari. Itu kalau Fathul Mu'in gitu. Boleh mengambil rukhsah selama berapa? 18 hari. Nah, tapi dengan catatan di situ Anda tidak punya niat untuk tinggal lebih dari 4 hari atau lebih gitu. Itu caranya gitu. Itu jadi kalau ingin menentukan apakah kita ini sudah berstatus sebagai mukim atau musafir, ya begitu mencolok tempat itu niatnya berapa hari di situ. Kalau niatnya adalah 4 hari minimal, tidak dihitung dengan waktu kedatangan dan kepergian, maka berarti yang bersangkutan sudah berstatus sebagai mukim. Tapi kalau menetap situ niatnya cuma 3 hari, tidak dihitung waktu kedatangan dan kepergian, maka dia masih musafir. Kok kenyataannya tinggalnya lebih dari 3 hari? Tidak apa-apa, boleh mengambil rukhsah sampai 18 hari. Ya, sampai 18 hari. Itu di Fathul Mu'in itu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Jadi makanya kalau menetap di satu tempat jangan niat 4 hari, niatnya 3 hari aja. Nah, karena kan masih wirawiri. Kayak jangan kemarin ke Brazil mencolok satu tempat apa niat wirawiri gitu. Wirawiri. Transitnya 3 negara. Okay. Di Brazilnya 5 hari. 5 hari. Dan itu statusnya pribun. Ya 5 hari berarti tidak dihitung dalam waktu kedatangan, berarti belum masuk 4 hari berarti. Berarti niat tinggalnya 5 hari di saat itu nih. Di sana tugasnya 5 hari. Berarti harusnya Perjalanan berangkat 3 hari, pulangnya 3 hari. ya pokoknya kalau niat tinggal di situ 4 hari atau lebih, tidak dihitung waktu kedatangan kepergian 6 hari ya berarti. Itu sudah bukan musafir tapi mukim. Tapi kalau ternyata tinggal di situ misalnya niatnya nggak sampai 4 hari, 3 hari misalnya, tidak dihitung waktu kedatangan dan kepergian, berarti 5 hari totalnya, itu masih musafir berarti. Maten. Ngitungnya dari situ aja. Tapi kalau jenengan kemana-mana, kayak saya misalnya ke Jember, terus kadang saya ke Probolinggo, kadang saya ke Surabaya. Selama saya wirawiri, berarti saya masih musafir, karena saya kan wirawiri ke sana kemari, itu kan jauh juga. Nah, jadi bukan jarak yang dekat, berarti saya masih musafir. Maten nggih? Bon, lanjut. Ini sedikit ulasan dalam fikihnya itu gitu. Terus kemudian wayab tulu dan batal. Apa al-mashu mengusap sepatu khuf tadi itu musah itu bisalah sati asya disebabkan 3 perkara. Apa 3 itu? Pertama bikhol ihima, karena melepas sepatu itu. Jadi kalau sepatu dilepas sudah berarti batal. Berarti sudah harus wudu dibasuh kakinya itu. Nah itu sama dengan tayamum, karena nggak bisa menggunakan air, begitu ketemu air batal tayamumnya. Atau dia tidak bisa menggunakan air karena sakit, begitu sembuh sudah batal tayamumnya, sudah harus menggunakan air. Wang qidha'ul muddati dan habisnya, wang qidha'il muddati dan habisnya masa. Kalau mukim sehari, kalau musafir 3 hari, yaitu 3 hari 3 malam maksudnya, atau sehari semalam. 1 kali 24 jam. Dihitung dari hadas terakhir. Jadi misalnya tadi saya ulang ya, dia pakai sepatu jam 8 sudah punya wudu tadi, jam 9 batal, wudunya jam 11, dihitung dari jam 11 itu. Nah, kali 24 jam. Itu, jadi 1 kali 24 jam. Kalau musafir 3 kali 24 jam. Itu kalau pakai sepatu itu. Tuwama yujibul ghusla, dan termasuk yang membatalkan adalah apa-apa yang mewajibkan mandi. Seperti misalnya mimpi basah. Kalau mimpi basah berarti yang bersangkutan harus mandi. Kalau mandi mau tidak mau sepatunya harus dilepas, tidak boleh sepatunya dipakai, dan berarti batal menggunakan sepatu itu untuk diusap, karena yang betul adalah mandi dan membasuh kaki saat wudu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Selain itu masalah yang lain boleh.
Terima kasih Ron kepada Kiai Muhammad Syukran. Monggo ada sesi tanya jawab Bapak-bapak. Malam ini alhamdulillah ada 1.000 orang. Lalu yang didik ada 2, jadi tinggal 10 orang. Monggo, siapa mau tanya? Pak Potong kayaknya udah siap nanya nih. Oh siap ini. Monggo. Pak Sabar, Pak Tri. Sambil Ustadz menikmati semangka, ya, bisa ada unek-unek yang mau ditanyakan. Monggo Pak Jibri, Pak Batul. Assalamualaikum. Nggih. Kalau orang ibadah umroh, meskipun prakteknya ketika di sana tetap sholatnya sesuai dengan Quran. Nggih. Tapi itu setara ini hitungannya bisa secara sunnah bisa dijamak. Nggih, baik. Karena waktunya kan mungkin hanya 3 hari. Nggih, betul. Baik, secara prinsip ketika orang sedang berada di Mekah atau di Madinah, yang notabene biasanya umroh itu 9 hari, yang 9 hari ya biasanya, itu biasanya rata-rata memang 3 hari. Paling dihitung dengan waktu kedatangan 5 hari lah, dengan waktu kedatangan dan kepergian. Sehingga kemudian itu masih masuk dalam kategori musafir. Nah, selama masih musafir, Pak Haji boleh, betul, tidak salah. Kalau misalnya mau mengambil rukhsah keringanan jamak qasar boleh, tidak apa-apa. Jadi contoh gini, dia sholat di Masjidil Haram, ikut jamaah yang ada saat itu, zuhur misalnya ya, ikut jamaah yang ada. Nanti begitu salam, dia berdiri lagi sholat tapi di jamak qasar. Yang kedua di qasar, yang pertama sempurna. Nanti pulang ke hotel, nggak harus kembali lagi nanti ke Masjidil Haram karena dia sudah sholat di masjid itu dengan cara di jamak qasar tadi itu. Boleh Pak Haji, silakan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Nanti juga sama misalnya, atau karena maghrib dia nggak sempat ke masjid, dia isya-nya yang ke masjid misalnya, sehingga maghrib ditarik ke isya misalnya gitu, jamak takhir namanya misalnya ini ya, di jamak takhir boleh tidak apa-apa, silakan. Nah, nanti begitu salam dari sholat isya berdiri lagi sholat maghrib yang dijamak dengan sholat isya, nggak bisa qasar karena maghrib nggak bisa dikosor kan, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hitungan keutamaannya itu kira-kira melakukan misalnya tempat tetap atau dijamak tadi. Keutamaannya istilahnya timbangannya gimana? Kalau dalam Islam itu mengenai rukhsah sholat itu Nabi lebih suka mengambil rukhsah kalau dalam perjalanan, Pak Haji. Nabi ketika berada di Mekah saat Fathu Mekah itu kurang lebih selama 19 hari beliau mengambil rukhsah itu. Nah, jadi selama 19 hari itu beliau mengambil rukhsah. Maka tadi di fikih madzhab Syafi'i itu kan dihitung 18 hari. Itu selama 18 hari itu kalau dalam madzhab Syafi'i. Mungkin untuk kehati-hatian tidak berani tidak mengambil angka lebih 19 hari. Nah, jadi kalau lihat dari keutamaannya Pak Haji, sebenarnya ya ngambil rukhsah sebenarnya. Nah, rukhsah itu Pak Haji bisa jamak saja, bisa qasar saja, bisa jamak qasar, terserah. Jamak saja boleh, 4 tetap. Kayak tadi misalnya saya ikut jamaah di Masjidil Haram zuhur, saya jamak dengan asar. Karena rakaat mereka lengkap, saya ikut mereka lengkap, jamak aja nggak usah qasar. Tapi nanti begitu berdiri asar, saya sholatnya jamak qasar karena saya sudah sholat sendiri, itu seperti itu. Jadi itu namanya jamak qasar atau jamak saja, atau qasar saja nggak usah jamak. Nah, boleh Pak Haji. Jadi bisa jamak saja, bisa jamak qasar, bisa qasar saja. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Haji. Nyambung pertanyaannya Pak Haji. Monggo. Kemarin saya waktu tugas di Purwokerto di Purbalingga, kebetulan diminta sama jamaah menjadi imam. Nah, karena di situ tuh kebanyakan warga lokal, sehingga pas sholat duhur diminta jadi imam sholat duhur. Nah, karena niat saya memang jamak takdim gitu ya. Nah,
Jadi kan 4 rakaat nih Kiai. Nah, apakah memang secara syarinya masih bisa gitu ya? Jadi kita bisa memimpin untuk sholat zuhur yang bukan jamak. Terus kemudian setelah itu kita lanjut sholat asar yang jamak qashar takdim gitu. Nah, itu diizinkan ya Kiai? Boleh. Jadi kalau kita jadi imam bagi masyarakat setempat, itu kita lengkap rakaatnya nggak apa-apa. 4 ya berarti ya? Iya. Nanti makmum ikuti kita sesuai dengan rakaat kita. Begitu kita berdiri untuk sholat asar, boleh dikosor yang itu. Nah itu Iya. berarti rombongan saya kan langsung sholat jamak qashar itu Kiai? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuman memang terangkan aja sih bahwa ini nanti kita mau sholat lagi untuk jamak qashar ya. Iya. Yang pertama kita sholat sempurna bersama bapak-bapak, walaupun udah niat jamak dalam hati. Tuh, udah boleh, tidak ada masalah. Allah a'lam bishawab. Monggo bapak-bapak sambil menikmati. Monggo. Nggih. Terkait dengan tadi usul keringanan, dan saudara saya itu kerjanya di laut, di kapal itu. Nah itu berbulan-bulan berkeliling terus itu usahanya bagaimana usul? Baik. Dan itu mungkin tahunan ya, Pak Haji ya? Bisa 4-5 bulan gitu di Iya. Memang kalau gini, intinya gini Pak Haji. Kalau seseorang itu statusnya masih musafir, walaupun itu sampai 6 bulan sekalipun, dia masih boleh mengambil rukhsah. Itu rumus dulu. Itu pernah terjadi pada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu pernah mengadakan perjalanan dan beliau terjebak di sebuah pulau yang saat itu beliau nggak bisa keluar dari pulau itu karena salju. Dan tertahan di pulau itu selama 6 bulan. Tapi karena statusnya sebagai musafir, selama 6 bulan itu beliau ngambil rukhsah. Abdullah bin Umar pernah mengalami seperti itu. Itu terjadi pada Abdullah bin Umar. Nah ini kalau kita kiaskan dengan laut yang nggak bisa kemana-mana, sementara kapal terus berjalan di atas lautan itu, dan itu bisa bertahun-tahun. Kalau merujuk pada rumus itu Pak Haji, itu bisa selama dalam perjalanan itu biar dia mengambil rukhsah terus. Itu satu dulu Pak Haji. Nah, namun memang dalam fikih itu ada istilah gini. Ya kalau terus-terusan janganlah. ada ngomong itu. Jadi aslinya gini Pak Haji, dalam kondisi di mana tidak sulit, di mana kondisi memungkinkan untuk sholat seperti biasa, maka mengerjakan sholat seperti biasa itu barangkali lebih baik untuk kondisi yang dimaksud itu ya, kondisi yang dimaksud itu. Nah, jadi yang bersangkutan dalam kondisi yang enggak sulit, tapi dalam kondisi di mana ini menuntut saya untuk harus mengambil rukhsah, ambil rukhsah tidak ada masalah. Nah, bukan apa-apa, mengingat ini tiap hari dan bertahun-tahun gitu. Itu seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Itu sependek yang saya pahami Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Karena di laut itu kan kondisinya tidak sesederhana di darat. Ya kan bisa sholat aja kadang bagus, karena kondisi ombak itu bisa sewaktu-waktu. Ya saya lihat di YouTube itu di laut itu bisa nggak karu-karuan kondisinya itu. Ya makanya saya ulang, kalau memang kondisi sedang normal baik-baik saja dan tidak ada masalah apa-apa, sebaiknya sih normal aja sih sholatnya. Tapi kalau dirasa diperlukan untuk menjamak dan menjamak qashar, lakukan itu. Karena apa? Karena itu kondisi yang memang menuntut untuk hal itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu. Ya. Monggo silakan yang lain. Monggo. Ya. Berkaitan dengan yang dibutuhkan untuk itu, kalau misalnya saat ini kan kayak orang berkasih kemudahan, kadang-kadang yang mudah malah minta lebih mudah, yang susah malah kadang-kadang malah dimudahkan itu udah wajar gitu. Kadang-kadang yang mudah ini masih juga kita sulit gitu. Artinya bahwa kalau kita kayak sekarang itu kayak kita membuat bicara kan sebenarnya kalau secara jarak kalau di masjid teman-teman banyak ya. Ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa
Iya. Nah, cuman maksud saya supaya kita juga atau saya pribadi gitu, kadang-kadang juga begitu pantas sama aja masjid yang berdekat kita juga jangan cuma berarti aja kadang-kadang dekat gitu. Itu gimana? Baik. Itu yang pertama. Kedua, mengenai tadi niat misalnya bisa dimudahkan kalau atau kurang dari 4 kali, itu sebenarnya kita udah lihat dari jauh hari, kita udah tahu kita bakal 3 hari, artinya itu kita bisa melakukan jamaah atau hanya tidak jelas. Atau kalau misalnya kita ada waktu yang tidak terprediksi gitu, bagian oh saya mau pelesiran nanti 2 hari sini, 3 hari sini, 5 hari gitu Pak Kiai, atau bahkan kita dari satu tempat katakan di Blitar 4 hari gitu misalnya. Nah itu yang tidak terprediksi dari awal atau memang kita udah harus prediksi dari awal gitu, yang kita akhirnya bisa memanfaatkan fasilitas kita di Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di masa Nabi itu justru sholat lebih mudah. Karena dulu kan orang tinggal berhenti di tanah lapang, sholat itu aja kan gampang. Kalau sekarang kan kita justru malah nggak bisa sembarangan berhenti di trotoar untuk sholat. Kalau di masa Nabi dulu kan kita dulu kan pakai onta, pakai kuda, asal ada tanah lapang, ada kawasannya berhenti sholat di situ. Walaupun nggak ada masjid seperti sekarang banyaknya ya. Tapi justru di masa Nabi sholat itu lebih mudah, tinggal turun aja kan. Dan kendaraan di masa Nabi tidak sekompleks sekarang. Dulu kan kalau nggak kuda, onta, keledai, sehingga bisa turun sewaktu-waktu. Sekarang kita lebih kompleks kendaraannya. Mobil aja mesti parkir dulu kan, dan tidak boleh sembarangan parkir, nanti diangkut oleh dishub misalnya, ada macam-macam. Jadi nggak sesederhana zaman dulu. Dulu lebih mudah justru Pak, dulu itu. Walaupun masjid nggak sebanyak sekarang, karena dulu kan kita bisa berdiri di mana aja, bisa langsung sholat di tempat itu, dan kan banyak tanah kosong lah di masa itu banyak hutan, banyak apa macam-macam itu. Apalagi itu di masa Nabi kan gurun Sahara, sewaktu-waktu bisa berhenti di mana saja dan sholat itu. Jadi justru itu lebih mudah. Makanya dulu ketika Abdullah bin Umar mengerjakan jamak qasar atau qasar, ada beberapa orang bertanya, ya Abdullah bin Umar, dulu kan Nabi mengerjakan ini karena ada perang. Ayatnya kan karena perang itu, kata orang yang nanya itu. Kata beliau, cukuplah Rasulullah sebagai teladan. Artinya memang sholat tentang mengqasar sholat itu kan berkaitan dengan perang. Akan tetapi Nabi pernah mengerjakan di luar perang. Berarti ini rukhsah berlaku umum, tidak hanya sebagaimana teks dalam ayat itu, tapi juga dalam kondisi yang Nabi jelaskan dalam praktek beliau adalah dalam kondisi safar. Jadi kalau Bapak nanya ke saya, mana yang lebih baik ketika kita dalam kondisi safar, ya mengambil rukhsah untuk sholat, itu yang lebih baik. Nah, tapi nanti tentu kita bicara dinamika ya. Jarak tempuhnya tidak boleh kurang dari 80 km kalau ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Kalau masih kurang dari 80 km tidak boleh mengqasar ya. Kalau menjamak masih ada kemungkinan diperbolehkan, tapi kalau mengqasar tidak boleh, karena mengqasar itu luar kota, jarak tempuh yang dituju itu niatnya adalah 80 kilo. Walaupun dalam perjalanan sebelum 80 kilo kita sudah boleh menjamak qasar atau mengqasar, sudah boleh, asal sudah keluar kota. Contoh, dengan niatnya mau ke Jawa Timur sampai di Gambir karena mau naik kereta, niat sholat jamak qasar di Gambir sudah boleh. Kenapa? Karena Gambir sudah luar kota dan tujuannya bukan Gambir tapi mau ke Jawa Timur misalnya. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak nanya ke saya, itu rukhsah, mengambil rukhsah itu lebih baik daripada tidak mengambil rukhsah. Satu dulu ya. Yang kedua, kalau Bapak tinggal di satu tempat di mana tempat itu ada masjid dan Bapak dekat dengan masjid itu, dan di situ ada sholat berjamaah yang Bapak juga tahu. Nah, sekiranya Bapak tidak capek, tidak kelelahan, tidak sedang kelelahan juga, mengikuti sholat orang setempat itu lebih baik. Nah, itu rumusnya itu. Misalnya Bapak tadi sebut ke Blitar tadi ya. Saya belum ngomong berapa harinya dulu ya. Di Blitar misalnya, Bapak tinggal di satu rumah yang depan rumah Bapak ada musola atau ada masjid. Nah, kalau mereka sholat Bapak tidak sholat pasti terjadi fitnah kan. Itu orang kok nggak sholat, padahal kita ambil rukhsah. Maka kalau arahan Nabi adalah lain kali kalau kalian datang pada satu kaum dan mereka sholat, ikut sholat bersama dengan mereka. Nah, jadi yang lebih utama dalam konteks yang seperti itu, Bapak ngikut sholat orang setempat.
Bisa dimengerti ya? Ya, kecuali Bapak ada kelelahan, capek dan seterusnya, silakan, itu tidak ada masalah kalau yang itu. Nah, mengenai Bapak tinggal satu tempat itu biasanya gini Pak, yang saya ketahui ya. Ketika kita datang ke satu tempat, biasanya kita udah punya rencana berapa hari gitu. Betul gitu ya? Biasanya gitu. Kecuali Bapak maaf pergi dengan tanpa tujuan, nggak jelas. Tapi justru pergi tidak jelas itu dalam Islam tidak boleh ngambil rukhsah. Di antara di fikih itu di antara sebab orang boleh mengambil rukhsah dalam perjalanan karena dia jelas tujuannya. Kalau nggak jelas tujuannya itu nggak boleh ngambil rukhsah. Berarti dianggap orang nggak jelas soalnya. Nah, kalau Bapak misalnya non sewu di situ tadi nyebut angka 2 hari tadi ya. Nanti di Blitar 2 hari, nanti ke Dampit 2 hari misalnya. Bapak pergi ke Malang 2 hari, ke Turen 2 hari. Artinya di tempat itu Bapak nggak ada yang sampai 4 hari. Berarti status Bapak di tempat itu bukan mukim, masih musafir. Selama itu kalau Bapak mau, Bapak mengambil rukhsah. Saya ulang tadi, kecuali di tempat itu Bapak tinggal dekat musola atau masjid yang ada salat jamaah di situ. Itu yang lebih utama, ikut bersama dengan mereka. Itu yang lebih utama. Saya ulang, kecuali Bapak memang lagi, aduh saya capek ini, saya mau rukhsah aja, saya jamak qashar misalnya, tidak ada masalah. Ya, jadi itu yang dimaksud Pak. Nah, kalau Bapak sudah dari awal begitu sampai di tempat itu Bapak ya, kayaknya cocok deh, sudah 4 hari deh misalnya. Begitu Bapak ngomong 4 hari, tidak dihitung dengan waktu kedatangan kepergian, itu Bapak masih bisa ngambil rukhsah karena Bapak kan berarti masih 4 hari itu berarti kalau dihitung dengan waktu kedatangan kepergian berarti cuma 2 hari berarti kan. Tapi kalau Bapak maksudnya 4 hari itu Bapak 6 hari berarti karena tidak dihitung dengan waktu kedatangan dan kepergian, berarti Bapak sudah sebagai mukim di situ. Kalau mukim, Bapak tidak boleh mengambil rukhsah lagi karena Bapak sudah sebagai mukim. Namun kalau seandainya Bapak di tempat itu niatnya cuma 2 hari, kenyataannya lebih. Nah, ini menarik. Awalnya niatnya berapa? 2 hari. Kenyataannya lebih karena banyak keperluan di situ ternyata. Maka Bapak selama 18 hari ke depan itu masih boleh mengambil rukhsah sampai 18 hari. Itu seperti itu. Sampai 18 hari. Saya soalnya pernah Di fikih itu, ketemuin. jadi saya tugas ke Thailand, teman saya sakit di Bangkok, Terus sehingga saya anterin ke rumah sakit, nemenin dia sehari. Udah diizinkan di hari kedua pulang, baru kita balik ke Indonesia. Nah itu hari ke-8 sih. Tidak ada masalah. Nggak masalah. Tidak masalah. Karena tadi klausulnya 3 hari ya kan? 4 hari. 4 hari. Tidak dihitung waktu kedatangan dan waktu kepergian, berarti 6 hari. Total 6 hari. Itu seperti itu. Ya kayak kalau saya pulang kampung itu kan niatnya pulang misalnya kan paling tidak kan 10 hari misalnya gitu ya. Misalnya 10 hari, sepekan. Nah itu udah, saya sebenarnya di kampungnya istri itu udah nggak bisa ngambil rukhsah lagi sebenarnya karena sudah dihitung sebagai mukim. Nah, tapi kalau saya berniat di situ hanya tinggal kurang dari 4 hari, berarti saya masih musafir. Kalau masih musafir itu boleh ngambil rukhsah, kecuali bahwa kenyataannya lebih dari 4 hari tidak ada masalah, nanti bisa ngambil rukhsah terus itu. Jadi pokoknya ancar-ancarnya 4 hari, tidak dihitung waktu kedatangan dan kepergian. Kalau sampai jenengan niatnya 4 hari tidak termasuk dihitung waktu kedatangan dan kepergian, berarti minimal 6 hari berarti ya. Itu sudah mukim berarti. Tapi kalau jenengan niat cuman 3 hari, tidak dihitung waktu kedatangan dan kepergian, berarti 5 hari minimal itu dihitungnya masih musafir. Kalau kenyataannya lebih dari 5 hari tinggal di situ nanti tidak ada masalah. Jadi, sampai boleh ngambil rukhsah sampai 18 hari. Ada ceritanya. Nabi itu pernah di Mekah, saat Fathu Mekah itu 19 hari ngambil rukhsah. Nah, ulama-ulama fikih mungkin nggak berani ngambil angka pas, takutnya berlebih. Makanya diambil angka 1 hari sebelumnya, 18 hari. Itu di fikih itu. Kalau di hadisnya Nabi 19 hari. Di Mekah saat Fathu Mekah itu beliau ngambil rukhsah selama 19 hari. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi saat itu di Mekah nggak niat lama beliau. Kan beliau tinggal beberapa saat di Mekah, terus ke Hunain, ke Taif kan. Berarti beliau kan statusnya masih musafir, tapi kenyataannya kemudian beliau lama di situ. Karena ada banyak urusan yang harus diselesaikan sampai
Nabi selama 19 hari itu mengambil rukhsah. Tapi kalau terjebak dalam perjalanan dan statusnya masih musafir kayak Abdullah bin Umar tadi, dalam perjalanan terjebak salju tadi atau terjebak laut itu, ya itu Abdullah bin Umar pernah mengalami itu sampai 6 bulan. Selama 6 bulan itu belum mengambil rukhsah itu. Abdullah bin Umar itu pernah mengalami itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, masih ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, kalau cukup, oke, bisa ditutup. Tadi udah doa. Udah doa ya. Ya, Terima kasih atas sesi tanya jawabnya, Kiai Subhan dan bapak-bapak semuanya. Ya, silakan menikmati hidangan yang ada. Ini kayaknya rasionya antara yang hadir dengan makanannya lebih banyak makanannya. Alhamdulillah. Tadi saya lihat ada 1000 orang, cuma nolnya dinding 2. Makanya tadi agak banyak. Bapak-bapak semuanya, tadi sudah saya sampaikan selain pandangannya dan dilanjutkan dengan pengajian dan sesi tanya jawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, untuk bulan Januari insya Allah akan dilaksanakan di minggu kedua juga. Kebetulan saya cuti panjang juga dan Kiai mudik juga Kiai. Kalau Kamis kedua saya masih, kalau Kamis ketiga umroh. Oh iya. Insya Allah kalau Kamis pekan kedua Kiai masih ada di Bekasi. Untuk pekan ketiga insya Allah nanti Kiai Subhan akan berangkat umroh. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya, terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. monggo Bapak, makanannya masih banyak. Kalau ada yang mau dibawa silakan. Mau dibungkus monggo. Oke. Nggih, matur nuwun.